Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sikap diri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ibu absen dulu ya. Mutiara, Nabila. Oke, mari kita nyanyikan Indonesia Raya. Silakan penyanyinya siapa? Sikap diri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, hari ini kita akan belajar materi yang baru, tapi Ibu akan mengingatkan pelajaran yang sebelumnya, pelajaran minggu lalu. Pelajaran minggu lalu tentang apa ya? Tentang kepala negara, Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Siapa? Siapa tadi itu? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk minggu kemarin kita mempelajari tentang upaya penegakan hak asasi manusia, di mana apresiasi kita sebagai masyarakat untuk menegakkan hak asasi manusia yang pertama adalah mentaati peraturan, yang kedua yaitu saling toleransi, yang ketiga menghargai hak orang lain, dan yang terakhir melaporkan apabila ada kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Pada kali ini kita akan membahas tentang konsep-konsep perlindungan dan penegakan hukum, dan apa sih pentingnya perlindungan dan penegakan hukum itu bagi kehidupan kita sehari-hari. Ibu akan jelaskan mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kompetensi dasar yang harus dicapai pada materi kali ini adalah mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Tujuan pembelajarannya tadi sudah dikemukakan bahwa kita akan belajar tentang konsep perlindungan dan penegakan hukum dan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Nah, untuk mempertegas apa yang tadi Ibu jelaskan, kita perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi PKN kelas 12 SMA dengan materi perlindungan dan penegakan. Pada saat ini kita akan belajar pertama, kalian akan diberikan kelompok sudah ada ya. Setelah itu, Ibu akan berikan beberapa kasus. Kalian memilih kasusnya, ada 5 kasus. Karena di sini ada 5 kelompok, ada 5 kasus. Kalian pilih kasusnya. Selanjutnya kalian diskusikan dalam kelompok kalian. Setelah kasusnya didiskusikan, maka akan dipresentasikan. Kalau bisa kalian membuat poster mengenai kasus-kasus yang kalian bahas dalam kelompok kalian. Misalkan kasus kalian ada yang membahas kasus
korupsi. Poster yang bertentangan dengan korupsi atau melawan korupsi. Nah, selanjutnya setelah kalian bahas dalam kelompok kalian, hasil dari diskusi kalian itu kita presentasikan di kelas ini. Setelah dipresentasikannya adalah dengan cara kelompok 1 mempresentasikannya, saya kasih waktu 10 menit untuk presentasi. Kemudian kelompok 2 mengajukan pertanyaan pada kelompok 1. Demikian seterusnya. Kelompok 2 presentasi, kelompok 3 yang mengajukan pertanyaan. Nah, setelah semuanya presentasi dan bertanya, maka ada sesi menjawab. Setelah sesi menjawab, maka masing-masing kelompok itu membuat kesimpulan dari kasus-kasus yang kalian bahas dalam kelompok. Kasusnya sudah kalian pilih. Dari 5 kasus tersebut, kalian sudah pilih kasus korupsi oleh kelompok 1, kasus pembulian terhadap anak kelompok 2, pelanggaran lalu lintas kelompok 5, kekerasan pada wanita kelompok 3, dan sejarah kebencian kelompok 4. Sekarang kalian boleh diskusikan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang kasus korupsi. Silakan kelompok 2 ajukan pertanyaan. Apakah biaya korupsi dapat bisa diukur dan untuk apa orang tersebut melakukan korupsi bansos? Terima kasih. Selanjutnya, kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 2. Kelompok 2. Pidana korupsi tidak dapat diukur dengan mudah karena sifatnya yang tersembunyi sehingga data yang tersedia korupsi bisa terjadi karena faktor gaya hidup yang sangat tinggi akan mendorong kita untuk membelanjakan uang kita lebih banyak ke hal-hal yang lebih bersifat hedonis. Selain itu faktor pendorongnya juga karena perasaan tamak dan berkuasa ingin terus mendapatkan kekayaan dengan cara korupsi. Nah, dari materi ini apa yang bisa kita simpulkan? Oke, untuk mengecek konsentrasi kalian, Ibu akan mengecek konsentrasi kalian dengan ini ya. Nah, yang ini yang tidak bisa konsentrasi dia yang menyimpulkan pelajaran hari ini. Oke? Kalau Ibu bilang 1, pro, ya. Ibu bilang 2, tangannya, ya. Kemudian kalau Ibu bilang 3, oke. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Satu, 2, 3. Oke, Pak Ali. Satu lagi ya, satu orang lagi yang ini yang menyimpulkan. 1, 3. Yo, siapa? Oke, sekarang Fahmi dulu. Fahmi, apa kesimpulan pelajaran hari ini? Jadi kesimpulan pelajaran hari ini yaitu pentingnya menegakkan perlindungan hukum adalah untuk yang pertama untuk supremasi hukum, yang kedua untuk tegaknya keadilan, dan yang terakhir adalah untuk mewujudkan perdamaian. Oke, sekarang Pak. Saya akan menambahkan kesimpulan dari Fahmi bahwa proses penegakan dan perlindungan hukum dapat berjalan dengan baik itu tergantung dari hukumnya penegak hukum, masyarakat,
sarana dan prasarana, serta kebudayaan yang dianut oleh masyarakat tersebut. Terima kasih yang sudah menyimpulkan pelajaran hari ini. Untuk pelajaran hari ini kita simpulkan, kita ucapkan untuk minggu depan kita akan membahas tentang peran lembaga-lembaga penegak hukum. Minggu depan kalian membawa karton, spidol warna, dan kertas warna karena kita akan membuat mind mapping. Nanti kalian cari tahu sendiri bagaimana cara membuat mind mapping di YouTube, ya. Nanti ibu akan berikan tugas di grup tugas PKN. Kelompok 1 mendapatkan tugas apa? Sekarang saya ibu kasih ya. Kelompok 1 mendapatkan tugas tentang peran kepolisian. Silakan ditulis. Kelompok 2 mendapatkan tugas tentang kejaksaan, peran kejaksaan. Kelompok 3 mendapatkan tugas tentang peran hakim dalam kekuasaan kehakiman. Kelompok 4 mendapatkan tugas dari peran advokat, dan kelompok 5 mendapatkan tugas peran KPK. Oke, demikian.